berkata di pagi hari, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dia baca 1 kali pagi, mati menjelang matahari terbenam, famin ahlil jannah, langsung ke surga kata Nabi. Sore hari habis asar dia baca sampai terbenam matahari, mati menjelang pagi, maka surga menanti. Kenapa? Dia beristighfar. Fastaghfaru li dzunubihim. Itu makanya Bapak Ibu tolong amalkan ini. Namanya Sayyidul Istighfar. Mati kalau udah siang malam. Iya, yang mati siang surga, yang mati malam surga. Kenapa? Ketika mereka berbuat dosa, fastaghfaru, mereka langsung beristighfar kepada Allah. Tidak hebat tuh? Nah, itu sifat penghuni surga. 1, mereka berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. 2, mengendalikan diri ketika marah. 3, tidak pendendam, pemaaf. Yang keempat, kalau bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang kelima, istighfar setiap hari. Setiap mereka berdosa, di hari itu mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah. Nabi Muhammad saja Bapak Ibu maksum, tidak berdosa. Tapi ada ayat khusus untuk Nabi istighfar. Iza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Untuk Nabi Muhammad yang tidak berdosa, apalagi kita yang sarang dosa dan maksiat. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Nah, itu sifat penghuni surga. Namun di pagi ini kita akan bahas surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Ini salah satu ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat penghuni surga. Kita baca ayatnya. Surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Artinya, dan bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya, yang lebarnya langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang takwa. Jadi karena Allah, pertama, bersegeralah kamu mendapat ampunan dari Tuhan dan surga. Yang surga itu disediakan untuk orang takwa. Jadi perintah pertama, kata Allah, bersegera mendapat ampunan dan surga. Karena tanpa ampunan mustahil kita masuk surga. Tanpa mendapat ampunan Allah, mustahil kita masuk surga. Itu kenapa setiap orang yang mati, yang wajib bagi orang yang mati itu kita doakan ampunan. Allahumma ighfir lahu. Itu yang wajib. Yang setelahnya tidak wajib. Jadi Bapak Ibu kalau mendoakan jenazah di salat jenazah itu cukup satu saja doanya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, cukup. Karena yang dibutuhkan dia hanya ampunan. Bila dia sudah mendapat ampunan, surganya pasti itu. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena Allah itu sifatnya Ghafurun Rahim, pengampun lagi penyayang. Bila Bapak Ibu sudah dapat ampunan,
pasti dapat rahmat. Tidak selalu orang masuk surga dengan amal. Boleh jadi orang tak punya amal tapi masuk surga kalau dapat rahmat Allah. Apa buktinya? Hadis Bukhari. Di hadis Bukhari itu kata Nabi, ada orang pernah membunuh 100 orang. Dia membunuh 100 orang. Kan banyak dosanya itu. Dan dia tidak ada beramal. Memang ahli maksiat. Membunuh 100 orang itu dosanya tidak kecil. 1 orang saja kekal dalam neraka jahanam. Lalu dia ingin bertaubat, belum bertaubat, ingin bertaubat. Lalu cari tahu ada tak pintu taubat untuk dirinya. Lalu dikasih tunjuk ada majlis pengajian. Tanya di ustaz sana, ada tak pintu taubat untukmu? Berjalan dia ke sana untuk bertaubat. Di tengah jalan mati. Belum sempat bertaubat, di tengah jalan mati. Ribut malaikat, ini orang dibawa ke surga atau ke neraka? Maka kata Allah, ukur jarak rumahnya ke majlis yang hendak dia tuju, lalu hitung langkah kakinya. Setelah dihitung langkah kakinya berlebih sejengkal ke arah majlis. Kata Allah kepada para malaikat, bawa dia ke surga. Tidak ada amal itu, tapi dia sudah ingin mendapatkan ampunan Allah. Belum bertaubat, tapi Allah sudah kasih ampunan karena dia sudah menuju tempat ampunan Allah. Sebab kalau dia datang ke majlis seperti Bapak Ibu sekarang dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, kalau ada orang duduk di majlis, menghadiri majlis, yang pertama kali mereka dapatkan adalah ampunan. Hafathumul malaikah, para malaikat membentangkan sayapnya kepada mereka sambil memintakan ampun kepada Allah atas dosa mereka. Kalau mereka keluar dari majlis, wa yunadi munadin minas sama, para malaikat berteriak dari langit, kumu maghfurin, pulanglah kalian dalam keadaan sudah mendapat ampunan dari Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang duduk sekarang keluar masjid habis semua dosanya, kecuali hutang ya. Kalau hutang tak bisa lunas. Semua dosa Bapak Ibu yang terkait dengan Allah semua hilang. Itu hebatnya mendatangi majlis. Orang tadi amalnya tidak ada, tapi dia ingin menuju ampunan Allah, belum sempat minta ampun pun Allah sudah ampuni dosanya, dan tanpa amal dia masuk surga. Dengan apa dia masuk surga? Dengan rahmat Allah. Karena Allah Ghafurun Rahim. Itu kenapa perintah Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu dapat ampunan dari Tuhan, dengan ampunan itulah kamu mendapatkan surga Allah. Jadi Bapak Ibu, itu kenapa begini ya, perintah Allah itu bukan minta ampun. Minta ampunlah kamu kepada Allah, tidak begitu. Bersegeralah mendapat ampunan. Kenapa bersegera Bapak Ibu? Kita tidak tahu kapan ajal kita datang. Dan kita ini selalu berdosa setiap hari. Kalau kita berdosa, langsunglah segeralah minta ampun. Itu kenapa kata Nabi, iza asbahta fala tantaziril masa. Bila kau berada di pagi hari, jangan menunggu minta ampunnya di sore hari. Kenapa? Boleh jadi engkau tidak melihat matahari terbenam. Iza amsaita fala tantaziris sabah. Bila kau berada di sore hari, jangan menunda taubatnya di pagi hari. Kenapa? Belum tentu kau melihat matahari terbit. Itu maka segera. Itu makanya Bapak Ibu habis salat habis salat apa yang Bapak Ibu baca? Istighfar, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu belum bicara, baru assalamualaikum, segeralah minta ampun. Ini bukan habis bermaksiat,
Bukan habis mempergunjingkan orang, bukan habis berzina, berjudi, tidak, habis salat langsung istighfar kepada Allah. Itu buktinya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Karena memang ampunan itu perkara yang sangat penting untuk kita peroleh. Karena kita setiap hari itu akan berdosa, tapi sebelum malam kita sudah istighfar. Berdosa malam, sebelum pagi kita sudah beristighfar. Itu kenapa calon penghuni surga salah satu cirinya wabil ashari hum yastaghfirun. Menjelang sahur, menjelang fajar datang, mereka sudah beristighfar kepada Allah. Tuh. Lalu siapa yang menjadi pemilik surga itu? Yang disediakan Allah untuk orang takwa itu? Satu, allazina yunfikuna fis sarra'i wad darra. Mereka orang-orang yang berinfak baik ketika lapang maupun ketika sempit. Nah, ini Bapak Ibu ya. Mereka berinfak ketika lapang, ketika sempit. Mustahil ahlu surga itu orang kikir. Mustahil. Karena kalau orang kikir sudah jaminannya neraka. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa adada. Itu jelas. Orang kikir itu tempatnya lembah di dalam jahanam. Siapa yang tempatnya itu? Yang mengumpulkan harta, yang menghitung-hitung harta. Kikir. Mustahil orang kikir itu tempatnya di surga. Itu kenapa di At-Taubah 34-35 orang yang menyimpan uang, allazina yaknizuna zahaba wal fiddah wala yunfikunaha fi sabilillah, mereka tidak menginfakkan harta mereka, maka harta mereka yang disimpan itu nanti dijadikan besi di hari kiamat. Lalu besi itu dibakar dalam neraka jahanam. Lalu setelah menyala, fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, disetrikakan ke seluruh badan mereka. Tak mungkin orang kikir itu masuk surga. Karena itu kata Allah, ciri atau gambaran atau sifat penghuni surga itu yunfikuna fis sarra'i wad darra. Mereka selalu berinfak baik ketika lapang maupun ketika sempit. Pertanyaan dulu. Alhamdulillah. Kenapa infak itu ketika lapang dan sempit? Kenapa tidak ketika sempit dan lapang? Tapi redaksi ayat itu ketika lapang dan sempit. Kenapa begitu? Karena berinfak atau bersedekah ketika lapang lebih sulit daripada ketika sempit. Kalau lata sasa harato dak peguno oleh ibu. Nyo peguno harato ketika lapang. Mode kini ko piti 100.000 gadang guno oleh ibu rumah. Barago rumah. Sekarang begini, tibu tsunami. Tak nampak ombak gadang. Bapak Ibu ni memikir oto je lah. Tak berguna oto lah tu. Lata sasa. Kalau lata sasa tu tak ada guna sedekah lah Ibu. Nyoba sedekah ketika lapang. Sebab kalau lata sasa tak ada guna harato lah. Tu makanya Nabi pada ditanya, ya Rasulullah, apa sedekah yang paling besar nilainya? Kata Nabi, anta sadaqah wa anta sahihun. Bersedekah ketika sehat. Sedekah yang paling besar nilainya ketika sehat. Jangan tunggu sakit bersedekah. Kenapa? Sedekah ketika sakit itu tidak bernilai. Maka betul Ibu. Ketika sakit tidak ada guna harta lebih. Gini, dulu ketika awak di kampung, ketika ibu payah di kampung lupa Ibu, awak makan ayam tu kan dua keadaannya. Kalau dah awak sakit, ayam sakit. Betul? Kalau lah sakit ayam kau lah takut-takut, dia lah bakaru hamoknya. Akhir ciamak tu ayam malah sakit tu. Dah bir lah mati beko. Baru makan ayam awak.
Makanya ambo dah percaya flu burung lah ibu. Percaya ambo lah. Dulu ayam sakit kau makan sama-sama. Ya kan? Kau sehat ayam kau berjual. Untuk beli barang, tahu? Atau awak sakit, lah 3 hari menggigil badan dah mempaneh, dirasuk dia amak angin bang badan nang, kau makan nang, dah, ya? Antara api ayam ya, cakap. Panggil adik kakak le liang, tu adik ang damam tu kakak ang damam tu udang damam tu kaja ayam tu sikualah, cakap ayam tu. Adik tadi ibu yubana nyolala ayam ko sepanjang negari ibu. Kasama menyalik nyo kaja itu mah. Dak kabaranti nyo mengajar ayam selalu dapat ayam dulu. Pagi ayam punya kaja ibu. Bagus semangatnya mengajar ayam, inyo nak makan niko tu mah. Iyo semangatnya. Tahu itu? Dapat ayam ko bagian kenduk mak. Ko ayam ha. Nabi lah. Cari ustaz. Dulu Nabi ayam kan orang surau cari tu. Tak semua orang saya Nabi ayam loh. Ya orang surau orang yang sumayang tu Nabi ayam tu mah. Yang orang meremat di sana Nabi ayam lah. Lah Nabi ayam dulu Nabi. Sudah Nabi diapik tu diapik ibu. Yo bambu tu mah. Tu bagi bumbu. Wah tu babakar tu mah. Kok kini ayam bakar nama dulu ayam bapi nama tu. Sampai kariang ayam kau. Lah masak bagian kawan lemak. Makanlah di waang surang. Surang suruh makan kau mah ayam siku kau. Dan adik tadi ni mencari saja tak jauh minta apa cari saja makanlah. Abang itu diambil ayam kau sapotong digigit pahit terasa. Tak pahit terasa. Dah ayam tu pahit tu selera pahit. Dah akhir si awak adik makan sulah di waang leh dari tu. Itu sakit tu mah. Cubalah sehat hilang ayam kau langsung nak kau bagi-bagi dah. Itu kenapa sedekah yang paling tinggi nilainya ketika sehat. Sebab ketika sehat kok kikik muncul. Ketika sehat, ketika lapang rasa kikir muncul. Ketika lata sasak laka mati baru cuah tiba tapi tak berguna Makanya kata Nabi, jangan kau bersedekah hatta balagatil hulkum sampai nyawa lah hampir ke tenggorokan. Angoklah sasak nyawa lah cik-cik baru bersedekah si anu sekian kata Nabi, jangan bersedekah lagi. Kenapa? Itu sudah milik yang tinggal. Ndak kau bagi pun mati dibagi orang tu. Itu kenapa bersedekah itu dalam Al-Quran fis-sarra, ketika lapang dan ketika sempit. Yang lapang tu yang utama sedekah. Makanya Bapak Ibu ketika oleh masih sehat kini kini waktunya bersedekah. Ya, karena itu calon penghuni surga. Coba Bapak Abu hadis Abu Daud. Ada 7 amal yang mengamankan manusia sampai hari kiamat hingga dia ketemu dengan Allah di surganya. Apa yang 7 itu? Hanya 2 yang tidak harta. Apa yang tidak harta? Yang mengajarkan ilmu dan yang meninggalkan anak yang mendoakannya. Itu tidak harta itu. Tapi 5 berikutnya harta. Hafara bi'ran, yang menggalikan sumur. Itu harta tu Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ada masjid, musala, pesantren, sekolah, kampung yang air sulit, maka berinvestasi menggali sumur di situ. Sumur bor atau sumur galian terserah. Itu sampai hari kiamat abadi dan Allah amankan dia sampai ketemu dengan Allah. Au ajra nahran, yang mengalirkan air, yang menggali PDAM, yang menggali aliran irigasi, itu sampai kiamat aman tu. Masih ada tu. Au gharasa nahlan, yang menanam pohon. Au bana masjidan, yang membangun masjid. Au warasa mushafan, yang mewariskan mushaf. Semuanya harta tu. Makanya selama Bapak Ibu masih sehat ini, harta masih di tangan kita, pakailah untuk amal abadi yang menyelamatkan kita. Karena kata Allah, yang pertama kali ke surga itu yunfikuna fis sarra'i wat dharra. Betul. Ada tetangga saya lihat Bapak Ibu. Jadi beliau tu sama kayak begini di tempat saya itu ada kotak amal di sudut pintu itu. Jadi setiap subuh itu selalu ke kotak amal dulu. Baru kesaf. Setiap subuh begitu. Tak pernah tidak. Ini amal yang paling dicintai oleh Allah. Apa yang dicintai Allah? Adwa muhawa in qalat, amal sedikit tapi rutin dikerjakan.
Sedekah yang paling dicintai Allah tu sedekah rutin. Tapi walaupun tak banyak tapi rutin, itu yang dicintai oleh Allah. Satu. Yang kedua, wal qaziminal ghaiz, yang mampu menahan diri ketika marah. Bukan tak marah, dia marah, tapi marahnya terkendali. Itu yang masuk surga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana saya bisa masuk surga? Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Tanya lagi, ya Rasulullah, saya ingin masuk surga. La taghdab, jangan marah. Tanya lagi, la ya Rasulullah, saya ingin masuk surga. La taghdab walakal jannah, jangan marah, masuk surga. Jadi menahan amarah ini amal besar. Makanya Bapak Ibu, puasa surganya paling tinggi kan, pahalanya tanpa hisab kan. Kenapa? Karena imsak, menahan. Salah satu yang kita tahan itu ya amarah. Makanya dalam hadis Nabi, iza syatama ahadukum, kalau kamu dicaci maki orang, Bapak Ibu sedang puasa, dicaci maki orang, faqul li nafsik, katakan pada dirimu, inni shaim, saya puasa, saya puasa. Tuh menahan marah tuh. Bukan tak marah, tapi dia puasa, imsak, tahan. Itu makanya ibu-ibu kok pacar piring, pacar galih, pacar pot di anak, tahan, puasa, tahan. Itu surga tu. Tapi kok tu kok amat doang berjalan dan ngengak ada tak lagi. Ya. Nah, makanya ibu-ibu kalau pacak piring, pacak galih, pacak pot bunga di anak, tahan. Tahan. Minimal sampai berbuku. Ya lah sudah buku kok tak berang dah ya Pak. Lah sudah buku. Ya, tapi jadi awas sudah buku beko ya tu dah ada. Ya. Gini Ibu, Nabi itu pernah marah kepada Aisyah. Aisyah itu pernah diisukan berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Jadi ceritanya, setelah perang Bani Mustalik, Aisyah ikut pulang ke Madinah. Di tengah jalan itu Aisyah itu dibawa serta. Di tengah jalan itu Aisyah buang air, berhenti, pergi buang air. Kembali lagi ke tandu, dia dibawa pakai tandu keranda yang ditutup, kayak raja-raja, istri raja zaman dulu lah. Nah, ketika buang air tadi, itu tertinggal cincinnya. Nah, ketika sudah jalan, dia ingat cincinnya tinggal. Kemudian berhenti lagi. Setelah berhenti, dia keluar tandu tanpa sepengetahuan Nabi untuk menjemput cincinnya yang tinggal tadi. Dan sahabat dikasih kode Nabi, berangkat, kata Nabi, berangkat, diangkat tandu tadi. Ternyata tandu kosong yang diangkat, tidak ada orang. Dan sahabat tidak tahu kalau tandu ini kosong, karena Aisyah itu badannya tipis, beda ibu-ibu. Ya, kalau ibu tenda apa tandu itu kosong, langsung terasa kosongnya. Kalau Aisyah tidak kosong, berisi tandu pun tidak beda abarinya loh. Karena Aisyah tu ibu, Masya Allah, dia tu jarang makan, jarang tidur. Dia kalau makannya sedikit, tidurnya sedikit. Tu Aisyah begitu. Orang kalau makan sakete, lalu sakete, badannya tipis. Tu memang begitu. Abu nak mengecek ibu yang tabah badan palalu, pemakan lagi, hanya salah faham tu ya. Tapi begitulah Aisyah itu. Tu makanya Aisyah tu paling banyak tahu tentang ibadah malam Nabi. Kenapa? Di samping malam dia paling banyak dengan Nabi, dia selalu bangun ketika Nabi bangun tu. Tu Aisyah begitu. Akhirnya dia pergi mencari cincinnya, tinggal. Ketemu sama Safwan, pemuda Ansar. Ini istri Nabi tidak mungkin ditinggalkan. Kalau dibawa bahaya. Kenapa? Kita berduaan. Akhirnya diangkut, dibawa lah pakai kuda. Tak ada bertegur sapa, tak ada bicara, tak ada mau tahu-tahu itu di diri yang itu kuda sampai Madinah, tak ada bicara dengan Aisyah. Tapi orang munafik menfitnah, pasti selingkuh. Berdua-dua sepanjang tu perjalanan ke mana tu? Akhirnya Nabi terganggu, marah Nabi ke Aisyah. Marah Nabi bukan percaya Aisyah selingkuh, tak. Kenapa keluar tadi tak minta izin? Kenapa keluar tandu tak bicara? Itu masalahnya tu. Tu aku ibu-ibu kama pun ibu pai harus sepengetahuan apa. Kalau terjadi masalah itu, kami tanggung jawab. Tak boleh ibu-ibu pai ke pasar pun mengecek ke kami.
Kok lah payah Pak kerajo telefon. Pak abu peka pasar dia. Yo paylah. Boleh ibu pay. Tapi kan pay ibu kan kamari kalau tak ada izin kami. Apa masalah mereka? Perlu izin kami itu. Nah, ibu kalau peka kantu sampai jam marah ibu di kantu jam ampe itu pulang leh. Kalau ibu ke pasar telepon kami. Pak boleh pulang kantu ibu ke pasar paylah. Baru pay ibu. Jangan ibu pay tak menantu sah. Tak bisa, tak boleh begitu. Itu maka Nabi marah ke Aisyah itu karena itu persoalannya, bukan percaya dia selingkuh. Dia tidak minta izin dari keluar kandung. Maka Nabi tidak menegur Aisyah sampai 3 hari, sampai turun surat An-Nur yang membersihkan nama Aisyah. Nabi marah. Tapi apa Nabi marah itu caci maki? Tidak. Apa Nabi marah keluar isi kebun binatang separuh? Tidak. Nabi marah diam. Marah yang paling baik itu diam. Kalau bapak ibu marah di kanduannya tidak terkendali di kolom. Apalagi yang dimarahi itu menjawab. Ibu-ibu itu kalau diberahi paknya menjawab, pasti menjawab dari cetu indah lah. Bahkan sekalimat baru berang kalau 2 jam ikut berarti itu. Maka marah yang paling hebat tu antuk. Diam jadi sapunya. Ambo orang rumah ambo apa anak tu ibu. Kalau ambo lah berang tak kamu sapu kat 3 hari dah. Pi 3 hari tu boleh nyampe ibu di kampung damai lain. Kata Nabi begitu. La tufattahu abwabul jannati yaumil isnin wal khamis. Haram orang tidak menegur orang pada hari Senin dan hari Kamis. Karena hari Senin dan hari Kamis itu hari dibukakan pintu surga, diampuni dosa kita dan diterima amal kita, diangkat amal kita. Kalau dia tidak menegur orang di hari itu, dosa tidak diampuni, surga tidak dibukakan, amalnya ditolak Allah. Senin dan Kamis itu hari wajib damai dengan siapapun, termasuk dengan istri suami. Ibu kalau berang kapak jadi sapunya sampai hari Kamis. Hari Kamis damai lu. Besok Jumat ke 10 lagi, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin 10 balik. Kalau ada yang begitu ya. Jadi istri yang butuh apa tu ibu? Kalau aku nak menyapu-nyapu, ibu tu aku berang punya tu. Tu apa betul tu? Aku pasti Kamis nyapu pokoknya itu. Memang betul lah bapak ibu ya. Tapi begitulah marah. Marah itu bukan mengeluarkan kata-kata, bukan membanting orang. Makanya kata Nabi apa? Laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat bukan orang yang bisa membanting orang. Itu bukan orang kuat. Walakin asyadid may yamliku nafsahu indal ghadab. Yang kuat itu yang bisa mengendalikan diri ketika marah. Itu yang kuat. Dia marah tapi terkendali. Saya punya guru ibu, profesor. Beliau itu kalau kuliah dengan mahasiswa, pantangannya HP hidup. Kalau HP bunyi, itu pantangan itu. Marahnya luar biasa itu. Tapi satu kali HP kawanku lupa dimatikan. Lupa kawanku matian HP, babunyi sedang kuliah ibu HP-nya. Bangkit came kawanku merah padam mungkonya ibu. Takui. Tapi bapak tadi bijak. Diambilnya HP-nya dari sakunya. Apa kata dia? Mohon maaf ya, saya lupa mematikan HP saya. Itu marah yang bijak. Sabananya marahnya bisa tuh anda bakal linguang. Paling kecet mati apa yang itu jawab yang pakar bisa dia begitu itu kan? Tapi tidak. Dia minta maaf ya, saya lupa mematikan HP saya. Itu marah. Marah yang bijak itu namanya wal kaziminal ghaiz. 2. Yang ketiga wal afina 'anil nas. Mereka pemaaf. Bapak Ibu, yang pendendam tidak akan masuk surga. Percayalah. Gini, dalam Al-Quran coba Bapak Ibu cari, ada tak perintah minta maaf? Coba cari ayatnya. Tidak bakal ada satu ayat pun yang menyuruh kita minta maaf. Yang ada apa perintahnya? Fa'fu anhum, beri maaf. Kenapa perintahnya memberi maaf bukan minta maaf? Karena kalau Bapak Ibu tidak memaafkan orang, Bapak Ibu akan bermasalah di akhirat. Bapak Ibu tidak akan masuk surga, tidak akan masuk neraka, tidak. Cuman Bapak Ibu ada masalah. Apa bahasa Nabi dalam hadis Muslim?
iza takhallasal mu'min minas sirat habasu bil kintarah. Kalau manusia berhasil melewati mahsyar selamat, hisab selamat, mizan selamat, selamat, sirat pun selamat, kata Nabi, dia akan ditahan di kintarah. Jadi ada satu padang antara surga dan neraka, namanya kintarah. Dia belum dibolehkan Allah masuk surga. Kenapa belum boleh masuk surga? Fayataqabadu mazalima kanat bainahum fid dunya. Dia wajib menunggu di sana orang-orang yang tidak dia maafkan ketika di dunia. Bapak ibu tidak akan masuk neraka kalau tidak memaafkan orang, cuman check in terlambat. Percaya? Surga sudah tersedia, nikmatnya sudah ada, fasilitasnya sudah lengkap, cuman bapak ibu belum boleh masuk. Kenapa? Tunggu dulu orang-orang yang tidak kita maafkan. Syukur-syukur mereka masuk neraka sehari 2 hari, kalau sejuta tahun. Itu kenapa perintah Al-Quran itu beri maaf, wal afin, mereka pemaaf. Aduh sebagian awakku ibana pendanda bapak ibu. Di kampung aku bahasa itu, dan mereka jadi putih tulang dalam kubu, dak kalian maafkan dah di mana masalah tu. Cita-cita masuk surga tak bisa tu, tak bisa tu. Ya. Begini, ada hadis tadi. La salata limun faridin khalfas saf. Tidak sah salat orang sendiri di belakang saf. Kau saf penuh, ibu surang, seorang bapak surang di belakang, tak sah salatnya, kata Nabi itu, Pak. Baca dulu Ustaz. Kawan tak tahu Ustaz, ambo surangnya. Kata Nabi, antajtami afihim, engkau bergabung dalam saf yang ada. Si ba'an orang sok kita masuk ke dalam. Tak bisa lu Ustaz, badannya kadang-kadang badannya gadang lo, tak muek lah. Yang kedua, tak bisa antajtara ahadahum, kau tarik salah satu ke belakang, berkawan di belakang, tak boleh surang. Ini ada ibu-ibu, ya, saf belum penuh ni kah? Masih ada yang sok yang kosong di ujung. Ibu ko surang sesuayang di belakang. Dak namu misi saf yang ujung. Bako betu dak beluk orang sudut tu. Beko assalamualaikum tercali akhirnya tercali tu kilo pantangan tu. Itu alasannya ndak sah salat dia. Kenapa? Hatinya ndak berbaikkan jurang tu. Makanya yang tidak memaafkan orang ndak akan masuk surga. Karena sifat penghuni surga tu al-afin, pemaaf. Makanya kata Nabi, la yahillu lil mar'i yahjura akhahu fawqa salasi layalin. Haram seseorang tidak menegur orang lain lebih 3 hari. 3 hari itu batas maksimal. Kalau sudah 3 hari tidak juga, itu tadi itu amalnya dicampakkan Allah, tidak akan diterima amalnya ke langit. Dan kata Nabi, wa khairuhuma may yabda'u bis salam. Kalau basobo fa yu'ridu haza wa yu'ridu haza. Kalau basobo cip mencelik ke su, cip mencelik ke kidak. Dak ada satu ibu-ibu tu basobo. Enjok ada. Kata Nabi, siapa yang masuk surga? Siapa yang datang mengucapkan salam. Siapa yang datang mengulurkan tangan, itu yang masuk surga. Kenapa? Karena dia sesungguhnya yang memaafkan. Walaupun dia salah orang itu. Kadang dia awak kami itu pego. Delo kami minta maaf kinyo. Nyo ketek. Eta siapa nanyo? Yang masuk surga yang datang. Karena yang datang dia ingin menyelesaikan. Itu kenapa menyambung silaturahim namanya. Yang masuk surga yang menyambung, bukan yang menanti. Kadang ibu kau masya Allah. Yang salahnya datang ibu kau minta maaf. Yang salah ibu tadi itu mah, ibu A tadi itu, yang datang minta maaf si B. Lah sudah minta Pak, Bu, mohon maaf yo, mungkin ambo telongsong. Yolah sama-sama kayak ibu si A yang salah tadi. Lah pai ibu tadi, pai lo bedong berage apa berage kelapau ke kadai. Pe mengecen kurang, datang yo kadang minta maaf katanya. Oh, ibu. Pe maaf ibu ya. Nah, udah tak boleh mendendam. Lalu yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin. Dia bukan hanya pemaaf ibu, dia berbuat ihsan. Apapun ihsan, idfa billati hiya ahsan.
membalas keburukan orang dengan berbuat baik padanya. Masya Allah Ibu ya. Ahlu surga itu adalah orang yang kalau salah kepada dia orang lain, bukan hanya dia memaafkan orang itu, membalas keburukan orang dengan berbuat baik padanya. Makanya kata Allah, kalau engkau melakukan itu, fa izal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, dia akan berubah menjadi orang yang paling mencintaimu. Sebenarnya Bapak Ibu, orang yang paling mencintai kita, yang paling membenci kita. Tidak ada manusia yang paling cinta kepada kita kecuali yang paling benci kepada kita. Kenapa? Karena dia 24 jam memikirkan kita. Awak lalu pikirin juga awak baru Ibu. Lagi tak? Anak awak saya belum tentu memikirkan awak Ibu. Orang yang membenci awak tu sampai 24 jam memikirkan awak tu. Itu bukti dia sayang ke kita tu Ibu. Dia paling mencintai kita tu. Dia pikirkan kita 24 jam. Sampai ya baju-baju ibu yang perhatian ikut. Enak? Pakai baju ke BTB saya. Enak ada. Tentu ibunya pakai baju ibu ke BTB dia. Tak ada perhatian dan pilihan ibu tu. Iku baju iku kaiko saya. Ada ada. Suami ibu dah perhatian oh cabi baju ibu pada aja tu. Tapi orang membenci ibu tu. Iku baju mode iku bau. Ada. Ini sayang ibu tu. Andai ibu berbuat baik kepadanya, dia akan menjadi orang yang paling mencintai ibu. Percayalah. Makanya kalau ada ibu dicaci maki orang, masak samba antan kenyong. Itu namanya ihsan, muhsinin. Itu yang muhsinin. Apa ditampa orang, entah aku salah paknya tampa. Apa sana sudah akan ditampa tu lagi nyepiti 100.000. Itu muhsinin nama itu mak. Iya. Kalau apa ibu melakukan tu pasti dia malu ke kita. Inilah ibu, sama lah ibu. Ibu kalau salah kerja ibu ke pak, tu apa tambah saya belanjonya tarwi. Ya nak. Nyo melawan ke pak, setiap melawan tambah belanjo. Melawan besok tambah belanjo. Akhirnya ibu kok malu tu pak. Dia cuiku elo udah deh nak. Nyo cuitu jo kada lama lawan yang kenyo tambah yo belanjo dan dori. Malu ibu tu bekor itu. Nyo sayang kapak tu. Cayolah kamu. Tapi kalau ada ibu melawan ditambah belanjo, melawan ditambah belanjo, makin melawan yo pak. Oi rancak melawan mah tambah tadi belanjo aja dah. Kalau ada ibu-ibu cuitu tu dah orang lo tu. Kalau orang malu itu, cayolah ibu kamu. Pasti malu itu mah. Kalau ada orang salah, tu orang tu berbuat baik kurang tu, pasti malunya. Pasti malu. Itu yang disebut ihsan. Dan itu sifat penghuni surga. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ini levelnya kekasih Allah. Siapa tu kekasih Allah? Mereka berbuat baik pada orang yang berbuat salah padanya. Gini. Kenapa ini kekasih Allah? Karena orang yang berbuat baik pada orang yang berbuat jatuh itu sifat Allah. Bapak ibu 70 tahun bermaksiat, 70 tahun bermaksiat tak pernah berbuat baik. Menjelang nafas terakhir, astagfirullah, mati, surga langsung. Surga langsung. Kenapa? Allah berbuat baik, kejahatan kita diganti pahala. Itu ihsan. Allah tu ihsan dengan kita. Andai Allah tidak ihsan dengan kita, anda akan masuk surga kita, Ibu. Betapa banyaknya dosa kita. Tapi dengan satu kalimat la ilaha illallah masuk surga. Bapak Ibu, nanti baca cerita Fir'aun, surat Yunus ayat 90. Fir'aun itu selangkah lagi mau masuk surga. Selangkah lagi mau masuk surga. Ketika dia tenggelam di Laut Merah, dia beriman kepada Allah. Beriman dia kepada Allah. Tapi imannya ditolak Allah. Kenapa iman Fir'aun ditolak Allah? Karena dia tidak mau menyebut nama Allah. Dia berkata amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel.
saya beriman, saya percaya tidak ada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel. Itu kata Fir'aun, Bapak Ibu. Andai Fir'aun mengganti kalimat itu satu kata saja, la ilaha illallah, itu Fir'aun masuk surga. Walaupun membunuh bayi-bayi jutaan dibunuhnya, walaupun menyalib dan membunuh orang-orang saleh, tapi dia masuk surga. Kenapa? Dia mau mengatakan la ilaha illallah, tapi Allah yang tak mau dia katakan la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel. Tidak ada Tuhan selain yang diimani Bani Israel. Andai dia mengatakan kalimat Allah, surga. Allah ganti semua dosa Fir'aun dengan kebaikan, karena Allah tu Ghafurun Rahimun. Sayang Fir'aun tak mau menyebut nama Allah. Nah, itulah Bapak Ibu, kenapa sifat penghuni surga itu bukan hanya pemaaf, tapi membalas keburukan dengan kebaikan. Jadi ibu-ibu calon penghuni surga itu, kalau ibu diberangi di suami di rumah, tidak ada salah awak lawak, yo berang saya tarik. Satu apa berang buen susu. Satu berang buen teh. Ada buen minum, buen jus gitu ya. Pokoknya saberang apa? Buen susu. Saberang no, buen susu. Buen teh, buen kopi, buen minum. Jadi jauh-jauh. Apa tu malu ikut tu? Satu berang ibu susu sekali. Satu berang tibu susu sekali. Akhirnya apa? Tak kalau berang itu, kok berang kok tibu susu sekali kok ternyata. Itu ciri orang ya calon penghuni surga. Nah, terakhir ya, terakhir ya. Alladzina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Mereka kalau berbuat salah, dosa, maksiat, mereka langsung beristighfar kepada Allah. Bapak Ibu, ahlu surga itu bukan orang yang tidak berdosa. Ahlu surga itu para pendosa, orang yang banyak dosa, bukan orang yang tidak berdosa seperti malaikat. Penduduk surga itu para pendosa, tapi kata Allah, setiap mereka berbuat dosa, fastaghfaru li dzunubihim, hari itu juga mereka beristighfar kepada Allah. Makanya Bapak Ibu, jangan pada tidur sebelum beristighfar kepada Allah untuk dosa siang tadi. Itu kenapa bahasa Nabi apa? Siapa yang berkata di pagi hari, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dia baca satu kali pagi, mati menjelang matahari terbenam, famin ahlil jannah, langsung ke surga kata Nabi. Bila dia baca di sore hari, habis asar dia baca sampai terbenam matahari, mati menjelang pagi, maka surga menanti. Kenapa? Dia beristighfar. Fastaghfaru li dzunubihim. Itu makanya Bapak Ibu tolong amalkan ini. Namanya Sayyidul Istighfar. Nanti klik di Google, Sayyidul Istighfar, baca pagi setelah subuh satu, nanti setelah asar satu. Kalau setelah subuh dibaca satu, mati menjelang malam, surga menanti. Dibaca sore, mati menjelang pagi, surga menanti. Kita ini mati kalau tidak siang malam. Iya, yang mati siang surga, yang mati malam surga. Kenapa? Ketika mereka berbuat dosa, fastaghfaru, mereka langsung beristighfar kepada Allah. Tidak hebat tuh? Makanya Bapak Ibu, pagi itu bacaku amal istimewa. Bacalah. Pagi baca, sore baca, sekali tidak banyak-banyak loh. Bapak Ibu yang lu napa dan lu baca tuh mah. Asal dibaca napa tuh. Tidak panjangnya tuh mah. Nah, itu sifat penghuni surga. Satu, mereka berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Dua, mengendalikan diri ketika marah. Tiga, tidak pendendam, pemaaf. Yang keempat, kalau bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang kelima, istighfar setiap hari. Setiap mereka berdosa, di hari itu mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah. Nabi Muhammad saja Bapak Ibu maksum, tidak berdosa.
Tapi ada ayat khusus untuk Nabi istighfar. Iza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Untuk Nabi Muhammad yang tak berdosa, apalagi kita yang sarang dosa dan maksiat. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Nah, itu sifat penghuni surga. Tolong inisiasi diri kita dengan sifat-sifat ini kalau ingin menjadi penghuni surga. Begitu. Ada Bapak Ibu pertanyaan? Tidak ya? Cukup begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.